Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita memasuki hari ke-24 April 2022. Dan tema kita pada hari ini adalah gaya hidup yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk tidak memiliki dosa sekecil apapun di dalam diri kita. Dengan melatih ini, keyakinan bahwa Allah itu ada akan bertambah. Kita harus dalam keadaan terus berurusan dengan Allah. Itulah sebabnya kita bisa menjadi kokoh di tengah badai yang menerpa hidup kita. Kita bisa menjadi kokoh karena kita yakin ada Allah yang hidup. Dan kita juga percaya bahwa kita dibela Allah karena Allah di pihak kita. Tetapi jangan ada sesuatu yang kita lakukan yang melukai hati Tuhan. Kehidupan seseorang yang melatih diri meyakini ada Allah adalah kehidupan yang pasti menjadi berbeda dengan orang lain. Mengapa bisa berbeda? Karena ia hidup di dalam pemerintahan Allah. Di balik pemerintahan manusia, di balik pemerintahan suatu negara, ada pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Dan pemerintahan Allah itulah yang membuat kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup orang yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Gaya hidup seorang yang ada dalam pemerintahan Allah berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Maka jangan heran kalau orang yang berjalan dengan Allah itu bisa dianggap tidak wajar. Karena kita sepertinya susah dimengerti. Kita sibuk dengan apa yang orang tidak sibuk. Ini bisa membingungkan orang di sekitar kita. Jadi kita seperti hidup di bawah ketidakwajaran, dengan perilaku yang tidak bisa dimengerti orang lain. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu." Dengan kata lain, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Yang untuk itu kita harus mengalami perubahan terus. Pertobatan bukan hanya sekali. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, sekecil apapun kesalahan itu, harus diakui dan minta ampun kepada Tuhan. Perubahan terus-menerus menjadikan seseorang paranoid. Kita bisa paranoid, tapi bukan kepada manusia, melainkan terhadap dosa. Kita mungkin dianggap nyentrik. Orang lain korupsi, kita tidak korupsi. Orang bercanda jorok, kita tidak bercanda jorok. Orang disakiti, balas menyakiti. Kita disakiti, namun tidak membalas. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, pasti kita banyak memiliki persoalan atau sedang terancam oleh suatu bahaya tertentu. Percayalah, ada Allah yang hidup. Cobalah merapat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan pasti menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita, dan kita tidak boleh menjadi takut. Kalau kita takut atau kita khawatir, kita sedang melecehkan Allah. Kita seperti menghina kekuasaan Allah, meremehkan kekuasaan Allah. Karena Allah itu kuat, Allah itu berkuasa. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah yang baik, yang hidup suci, hidup berkenan di hadapan Allah, Allah pasti membela kita. Masalahnya,
bagaimana kita tahu bahwa Allah di pihak kita atau tidak? Jawabannya, kita ada di pihak siapa sekarang? Kalau kita tidak di pihak Allah, jangan harap Allah ada di pihak kita. Tetapi kalau kita hidup di pihak Allah, Allah pasti di pihak kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa hidup di pihak Tuhan? Pertama, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, lakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Seperti misalnya anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak, suami mengasihi istri dan sebaliknya. Hormati mertua sayang menantu dengan tulus. Dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang kita harus tolong. Di situ Tuhan mengajar kita untuk ada di pihak Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan sering membawa kita kepada keadaan-keadaan di mana kita direpotkan. Bertemu dengan orang-orang yang menyusahkan. Dulu mungkin kita sering mengeluh, tetapi sekarang kita mulai mengerti bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Karena ternyata Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menyenangkan hati Dia. Bapak, Ibu, Saudara semua, yang ketiga, kita harus berusaha membuat orang lain menjadi seperti kita, yang takut akan Allah, yang mengasihi Tuhan, yang tidak mencintai dunia. Kalau Tuhan berkenan kita masih hidup hari ini, dan kita mendapatkan firman, yakni Allah ada, dan bertumbuh dalam keyakinan Allah itu ada, agar kita menjadi pengaruh untuk orang lain. Ini merupakan suatu anugerah yang tidak ternilai. Tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan lalu tidak diperhatikan. Pasti Tuhan memperhatikannya. Tetapi ingat, kita harus ada di pihak Tuhan. Jangan hidup suka-suka sendiri. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan membela kita, maka tidak ada lawan. Oleh karenanya, kita harus ada di pihak Tuhan dengan hidup suci, menolong orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, dan membantu orang lain untuk menjadi seperti kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, mari kita tetap setia dalam pengiringan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.